dan memang kan harus jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap ingat, rajin cuci tangan, jangan keluar rumah kalau tidak perlu, dan juga kalau harus keluar rumah pakai masker, jaga jarak. Oh iya adik-adik, karena kalian tidak sekolah, di rumah aja, jangan lupa ya, jangan terlalu banyak main HP, kasihan matanya nanti rusak. Kalian harus tetap sehat, tetap bersukacita, mencari kegiatan-kegiatan yang positif, yang menyenangkan, yang bisa dilakukan dengan keluarga kalian masing-masing. Baiklah, kakak harap kalian sudah siap untuk beribadah, sudah mandi dengan pakaian yang bersih, dengan persembahan yang sudah disiapkan, juga Alkitab yang sudah disiapkan, karena kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masing-masing menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan melalui saat ini. Baik adik-adik, kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri, karena kita akan bergembira memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Silakan Kak Jungkim. Hari meneruskan berita itu kepada
136 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Silakan Kak Kim. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bisa tangan adik-adik dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah bisa memuji Tuhan bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan untuk karunia pemeliharaan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan kami rindu untuk membaca kembali firman-Mu dan kami mohon Tuhan sertai, tuntun kami sehingga firman ini dapat kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-136. Kitab Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Ya, yang sudah bisa membaca, ikut baca ya. Kita baca secara bergantian. Kakak membaca ayat yang menjorok keluar, kalian membaca ayat yang menjorok ke dalam. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracuh. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sihon, raja orang Amori. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan Og, raja negeri Basan. Bahwasanya
setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tunjukkan gambar kepada kalian. Gambar yang pertama ini, ya. Siapa yang tahu siapa yang ada di gambar ini? Ciri-cirinya katanya ototnya dari kawat, tulangnya tulang besi. Waduh, luar biasa. Kalau kita tulangnya ya tulang, ototnya ada yang ototnya di sini dari kawat? Nggak ada. Nah, yang ini superhero Indonesia, namanya Gatot Kaca. Kalau kalian belum tahu. Nah, kalau gambar yang ini ada yang kenal nggak ya? Pasti kalian kenal. Captain America. Ya, Captain America ini punya perisai yang untuk melindungi dirinya. Dia anti peluru. Dia bisa menyembuhkan ya adik-adik ya. Pernah nonton nggak kalian Captain America? Nah, ini tentang Captain America. Atau masih ada yang nggak kenal? Satu lagi ya, kakak tunjukin. Oke, yang ini. Oh, siapa ini? Ini adalah Spider-Man. Kekuatannya, wah, sudah sangat terkenal di muka bumi ini. Dia bisa apa? Dia bisa memanjat dinding. Dia bisa memanjat gedung-gedung yang tinggi dengan menggunakan jaring laba-laba. Ya, dia bisa menahan kereta api ya. Udah nonton pasti filmnya kan? Nah, kekuatannya kekuatan super. Adik-adik ada yang mau jadi superhero? Wah, pasti mau. Tapi adik-adik, ternyata ada yang lebih hebat dari superhero. Nah, siapa ya kira-kira yang lebih hebat dari superhero? Dia bisa melakukan lebih dari yang superhero bisa lakukan. Apa yang bisa dia lakukan? Nih, kalian pasti kenal tokoh yang satu ini. Waktu dunia ini belum ada, dia yang mulai menciptakannya. Bumi dan langit, mulai dari menciptakan terang, kemudian langit dan bumi, kemudian menciptakan daratan, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hebat kan? Itu dengan kekuatan super juga, iya kan ya? Dengan kekuatan super, dia bisa menciptakan bulan, bintang, planet-planet. Pernah dengar nggak Kapten Amerika menciptakan bulan? Tidak pernah ya? Nah, itu ada kekuatan, ada suatu sosok yang mempunyai kekuatan lebih daripada superhero yang kita kenal di dunia ini. Dia juga bisa menciptakan binatang-binatang. Dan yang terakhir yang dia ciptakan adalah, betul sekali, dia menciptakan manusia. Nah, adik-adik, itu adalah Tuhan Allah yang kita sembah. Kekuatannya luar biasa, melebihi kekuatan superhero manapun, ya, Tuhan kita. Kemudian, dalam pembacaan kita hari ini dari kitab Mazmur, pemazmur mengajak kita untuk bersyukur karena apa yang sudah Tuhan Allah buat. Terutama dalam konteks ini bagi umat Israel. Kalian pasti tahu, waktu dulu itu orang Israel itu pernah diperbudak di tanah Mesir. Oke, kalian lihat ya, ini bangsa Israel harus bekerja, dipaksa, dihukum demi kekuasaan atau demi keinginan-keinginan yang ingin dicapai bangsa Mesir. Mereka diperbudak. Lalu Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, lebih dari kekuatan manusia, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kalian ingat kan ada tulah-tulah yang diberikan Tuhan
bagi Mesir, terjadi di Mesir, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Dan dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir pun mereka gampang, mereka naik pesawat. Oh, bukan kakak, tidak. Mereka naik ojek. Oh, bukan kakak. Mereka berjalan dan mereka Tuhan pimpin menyeberangi laut. Ya ampun adik-adik, pernah terbayang kalian laut bisa dibelah, orang bisa jalan di dalamnya. Itu kekuatan yang luar biasa. Tuhan kita memang luar biasa, maha dahsyat. Oke, kemudian di padang gurun pun Tuhan memimpin umat Israel. Mereka berjalan tidak pakai GPS ya sayang. Zaman itu belum ada GPS. Lalu Tuhan pakai apa? Tuhan berikan tiang awan di siang hari dan juga Tuhan memberikan tiang api di malam hari untuk menuntun umat Israel. Ya ampun, zaman sekarang kita tidak pernah lihat lagi, tapi nenek moyang bangsa Israel mengalami ini semua. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tidak sampai di situ, ketika mereka mau masuk tanah Kanaan pun, tidak dengan mudahnya mereka bisa langsung masuk, ini ada tanah, silahkan masuk, ini tanah kalian. Tidak, mereka harus mengalahkan banyak bangsa. Dan Tuhan pun memimpin mereka dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga bangsa Israel bisa menang dalam peperangan. Tuhan pimpin mereka menang dalam berbagai peperangan. Oke adik-adik, dari pembacaan kita, dari cerita yang kakak sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil tentang Allah kita. Yang pertama, Tuhan kita atau Allah kita, Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Kita harus hanya percaya kepada Tuhan, hanya bergantung pada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang memiliki seluruh alam semesta ini. Tidak ada kekuatan lain ya adik-adik, hanya kekuatan Tuhan. Kemudian Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Kalau bukan dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa hidup. Kita ada, kita bisa bernafas sampai hari ini, itu karena Tuhan. Lalu Tuhan adalah Allah yang maha baik. Adik-adik, apapun yang sudah kalian alami dalam hidup ini, mulai dari kalian lahir, kalian dipelihara, kalian ada sampai saat ini, itu karena Tuhan baik. Tuhan menyertai kalian, Tuhan juga menyertai kakak dan kita semua. Kemudian Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, ya kan? Dari kehidupan bangsa Israel, dari proses terjadinya manusia, sampai kita ada, kita bisa hidup dengan segala fungsi tubuh kita yang luar biasa ini yang tidak bisa diciptakan manusia, itu membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Kemudian Tuhan juga adalah Allah yang perkasa. Tentu kita sudah lihat dari contoh yang kakak berikan tadi ya. Dan Tuhan adalah Allah di atas segala Allah. Mungkin orang lain tidak menyembah Allah kita, tapi kita harus tahu, Allah kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menuntun umat Israel keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan, yang lahir dalam Yesus Kristus, yang memberikan kita Roh Kudus untuk menuntun kita, itu adalah Tuhan di atas segala Allah lain. Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh harus kita sembah satu-satunya. Dan Tuhan adalah Allah yang memiliki kasih dan kesetiaan yang abadi. Adik-adik, mungkin saat ini kalian sedang takut, mungkin kalian sedang khawatir, kalian tidak sekolah, kalian mendengar tentang virus, atau ada hal-hal yang lain yang kalian khawatirkan, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita mengasihi kita dan kesetiaannya sungguh-sungguh abadi. Ya adik-adik, ingat itu, tetap hanya berharap kepada Tuhan. Sikap kita selain yang sudah kakak sebutkan tadi, kita harus bagaimana? Kita harus bangga. Kita harus bangga kepada Allah kita yang kita percaya. Kita sudah kenal Allah seperti apa dan kita harus bangga. Kemudian kita harus apa lagi? Kita harus bersyukur dengan sadar ya adik-adik.
kadang-kadang kita bersyukur, kita bernyanyi puji Tuhan, tapi kita nggak sadar Allah kita itu siapa. Kita nggak sadar memuji Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Mungkin kalian bernyanyi bersyukur kepada Tuhan, tolak temannya, misalnya, itu tidak dengan sadar bersyukur. Mulai saat ini, dengan sadar, kalian bersyukur, mempraktekkan apa yang baik dalam kehidupan kita, menceritakan kepada dunia ini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu selalu kita nyatakan dalam ungkapan syukur kita secara sadar kepada Tuhan kita. Itu saja adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian, pertumbuhan kalian tetap ada di dalam kasih, pemeliharaan, dan kesetiaan Tuhan. Adik-adik, sebagai respon kita terhadap firman yang sudah kita dengar, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 13, baitnya yang pertama dan yang ketiga kami puji dengan riang. Adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak minta adik-adik buka tangan, tutup mata, dan bersungguh-sungguh kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang penuh kasih, Allah kami yang setia, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Bapa, kami mau menyerahkan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami masing-masing ya Tuhan, di Mukul Sumut Aceh ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kami dalam segala keberadaan kami, Engkau tetap menyertai kami. Karena itu Tuhan, berkati setiap pelayanan yang dilakukan, setiap program yang ada di pelkat-pelkat yang ada ya Bapa, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan, sehingga kehidupan persekutuan kami menjadi berkat tidak hanya di dalam jemaat kami masing-masing, namun menjadi berkat bagi lingkungan kami, menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Bapa, kalau beberapa jemaat di tengah Mukul Sumut Aceh ini akan memulai kembali ibadah di gereja ya Tuhan, kami semua akan mulai Tuhan kehidupan normal kami yang baru. Bapa, kami mohon Tuhan menjaga kami semua anak-anak-Mu, Tuhan jaga kami satu persatu, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga dalam kami kembali melakukan aktivitas kami semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan, kami berada tetap dalam pengawasan Tuhan yang maha baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap persiapan-persiapan yang dilakukan. Bapa, dalam doa syafaat kami, anak-anak Tuhan ini, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Bapa, orang-orang, saudara-saudara kami yang memelihara kami, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka membesarkan kami. Tuhan beri sukacita bagi keluarga kami masing-masing. Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan berkati agar kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kami mengenal dan semakin mengasihi Tuhan, sehingga kami bertumbuh
kebanggaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami beribadah hari ini. Tuhan yang memberkati Bapa agar ibadah kami hari ini dapat menjadi penambah rindu bagi kami untuk di minggu-minggu berikutnya kami dapat tetap berkumpul bersama baik secara langsung maupun secara virtual ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai, menggandeng tangan-tangan kecil kami untuk tetap berada dalam genggaman. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan. Oke, adik-adik di rumah persembahannya sudah disiapkan kan? Karena itu saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa, sumber dari segala berkat, kami bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan beri bagi kami, bagi keluarga kami. Dan kami juga mau bersyukur karena saat ini Tuhan izinkan kami untuk mempersembahkan persembahan kami. Bapa, kami menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan dan kami memohon Tuhan memberkatinya agar seberapa persembahan yang kami beri Tuhan melipat gandakannya dan membuatnya bermanfaat untuk pelayanan memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini akan segera berakhir. Tapi kakak berharap adik-adik semuanya di seluruh jemaat GBIB Mumpro dan Aceh dapat melakukan firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Baik adik-adik, kakak undang kalian semua untuk berdiri dan bersama-sama kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356 ayat yang pertama saja, tinggallah dalam Yesus.
yang melayani